Wujud doa hari ketiga novena Roh Kudus adalah kita berdoa bagi para relawan dan komunitas kemanusiaan yang menangani korban peperangan agar hati dan jiwa mereka tetap teguh, dikaruniai kesehatan serta dapat melayani dengan kasih. Semoga makin banyak pihak-pihak yang terpanggil untuk menolong mereka yang sedang sakit dan menderita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-59 dengan tema bagikanlah dengan lemah lembut harapan yang ada di dalam hatimu. Inilah hari yang khusus untuk mendukung karya komunikasi sosial. Terutama kita juga mendoakan para pegiatnya dan berpartisipasi dalam karya ini lewat derma dan dukungan spiritual kita. Kemudian Paus Fransiskus menuliskan pesan dengan tema bagikanlah dengan lemah lembut harapan yang ada di dalam hatimu. Sejalan dengan tahun jubilium, Paus mengajak kita untuk menjadi komunikator pengharapan melalui kelembutan dan rasa hormat. Seperti Yesus, sang sumber pengharapan, sebagaimana pengalaman dua murid yang pulang ke Emmaus, hatinya berkobar-kobar penuh harapan. Pengharapan yang sama kita alami mendengarkan Injil hari ini. Yesus mendoakan orang-orang yang menerima pewartaan keselamatan. Aku berdoa bukan hanya bagi mereka ini saja, tetapi juga bagi mereka yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ini marilah kita menyiapkan hati dan diri kita untuk mengawali perayaan Ekaristi ini dengan terlebih dahulu mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kristus
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami percaya bahwa Juru Selamat manusia telah bersatu dengan Dikau dalam kemuliaan. Dengan rendah hati, kami mohon, semoga kami boleh merasakan bahwa Ia senantiasa menyertai kami sampai akhir zaman seperti dijanjikannya. Dan semoga kami melalui komunikasi yang penuh kasih dan kelembutan mampu menjadi saksi harapan di tengah dunia yang haus akan kebenaran dan damai. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Diakon Stefanus setelah ditangkap dihadapkan kepada Mahkamah Agama Yahudi. Di situ Stefanus yang dipenuhi Roh Kudus menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka ia berseru, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Putra Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah para anggota mahkamah, dan sambil menutup telinga, mereka serentak menyerbu Stefanus. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan mantel mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilempari batu, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dan sambil berlutut, Stefanus berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dengan perkataan itu, meninggallah Stefanus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah Raja, Ia Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Tuhan adalah Raja, Ia Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersuka cita. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Tuhan adalah Raja, Ia Maha Tinggi di atas seluruh bumi. langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Segala dewata sujud menyembah Allah. Tuhan adalah Raja, Ia Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Sebab ya Tuhan, Engkaulah yang Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat
segala dewata. Tuhan adalah Raja, Dia Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendengar suara yang berkata kepadaku, "Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upah untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak-hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota yang turun dari surga, dari Allah. Aku mendengar pula suara yang berkata, 'Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang.' Roh dan pengantin perempuan itu berkata, 'Marilah.' Dan siapa saja mendengarnya, hendaklah ia berkata, 'Marilah.' Siapa saja yang haus, hendaklah ia datang, dan siapa saja yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, 'Ya, aku datang segera.' Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu, dan hatimu akan bersuka cita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku,
supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku pun telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar sebuah falsafah sederhana tentang gunting, tentang jarum dan benang. Ketika alat ini sangat penting sebagai sarana untuk menjahit pakaian. Namun lebih dari itu, benda-benda ini memiliki makna yang mendalam bila kita renungkan. Yang pertama adalah gunting. Gunting adalah alat untuk memotong dari yang satu menjadi dua dan seterusnya. Ia tajam, cepat memisahkan dua hal yang dulunya satu, karena gunting fungsinya untuk memotong. Bila dipakai dengan niat yang keliru, gunting bisa menjadi lambang dari pertengkaran, karena pertengkaran memisahkan. Juga penghakiman. Kadang dalam hidup kita, tanpa sadar, kita menjadi seperti gunting. Mudah menyakiti, mudah menyudutkan, dan sulit untuk mengampuni. Yang kedua adalah jarum kecil dan tajam. Ia kadang menusuk dan menyakitkan, tapi lihatlah tujuannya. Ia membuka jalan agar benang bisa masuk. Jarum mengajarkan bahwa kesatuan itu perlu perjuangan dan juga perlu kerendahan hati. Kita harus rela menusuk ego kita, membuka hati untuk pengertian, dan berani menjadi yang pertama untuk pendamai. Dan yang ketiga adalah benang lembut. Tak punya ujung yang tajam, namun ia mempunyai fungsi untuk menyatukan.
Ia bekerja diam-diam, mengikat kembali yang terpisah. Benang adalah kasih. Kekuatan lembut yang membuat yang robek kembali menjadi utuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana diri kita sebagai seorang yang menjadi gunting memisahkan atau jarum kecil dan tajam, tetapi mempunyai fungsi untuk menusuk ego kita, atau benang yang lembut yang adalah kasih, kekuatan yang membuat kita menjadi pendamai dan pemersatu. Kita baru saja mendengarkan doa Yesus kepada para muridnya dalam perjamuan malam terakhir. Yesus mengatakan, "Bapa, aku tidak hanya berdoa untuk mereka ini saja." Maksudnya Yesus bukan hanya untuk para murid, 12 murid, tetapi juga untuk semua orang yang percaya kepadaku melalui pewartaan mereka. Artinya orang-orang yang kepada Kristus, yang percaya kepadanya melalui pewartaan para rasul, supaya mereka semua menjadi satu. Jadi Yesus mendoakan agar semua muridnya menjadi satu, tidak terpecah-pecah, tidak terbelah-belah. Isi doanya adalah memohonkan persatuan yang kokoh antara dirinya dengan Bapa, antara para muridnya dengan dirinya. Maka ada dua hal yang menjadi permenungan kita dari doa Yesus ini. Yang pertama adalah kita diajak untuk menjadi tokoh yang mempersatukan, bukan yang memecah belah, bukan orang yang suka usil-ngerusui orang lain. Yesus merangkul semua muridnya, sekalipun ada yang tidak sejalan dengan arah ajarannya. Kita belajar untuk menjadi tokoh yang mempersatukan. Di tengah dunia yang makin terkotak-kotak oleh semangat individualisme ini, kita diundang untuk menjadi pemersatu. Yesus berdoa untuk kesatuan. Ia tahu bahwa murid-muridnya berbeda latar belakang, berbeda karakter, dan masing-masing memiliki kekuatan maupun kelemahan. Seperti kita juga mempunyai latar belakang yang berbeda, mempunyai karakter yang berbeda, dan juga masing-masing kita mempunyai kekuatan, tetapi juga mempunyai kelemahan. Akan tetapi Yesus amat tahu bahwa kesatuan bukan tentang keseragaman, melainkan tentang kasih yang telah mengalahkan perbedaan. Jadi kasih yang lemah lembut sungguh akan mengalahkan perbedaan, karena dengan kasih kepada Kristus kita dipersatukan. Yang kedua adalah menyatukan sesama dengan Tuhan, relasi manusia dengan Tuhan sendiri. Sebagaimana Yesus mengantarai kita dengan Bapa, maka kita pun diundang untuk menjadi orang yang mempersatukan sesama dengan Tuhan, bukan menjadi batu sandungan orang lain untuk menjauh kepada Tuhan, tetapi hendaknya kita sungguh menjadi garam, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bagaimana caranya?
Caranya adalah kita diajak untuk memberi kesaksian cara hidup kita yang baik, sehingga banyak orang tertarik untuk mengimani Tuhan Yesus, sebagaimana telah dicontohkan oleh gereja perdana, yang sehati, yang sejiwa, yang mau berbagi satu dengan yang lain, sehingga kehidupan mereka menjadi bagian dalam kehidupan masyarakatnya pada waktu itu, sehingga banyak orang yang mau menjadi pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara, saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita pada hari ini merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-59. Pada Hari Komunikasi Sedunia ini, Paus mengajak kita agar membangun komunikasi yang lemah lembut dengan penuh harapan. Berikanlah kelemah lembutan harapan yang ada di dalam hatimu. Kita diajak untuk membangun komunikasi yang adem, membangun komunikasi yang penuh harapan, dan bukan membangun komunikasi yang membuat orang takut, yang mengujar kebencian atau perpecahan. Tetapi kita diajak untuk membangun komunikasi yang mempersatukan, sebagaimana harapan doa Yesus sendiri. Juga kita diajak untuk membangun komunikasi yang mengutamakan kebenaran, bukan kepalsuan, bukan kebohongan, tetapi sungguh-sungguh mengutamakan kebenaran, ketulusan, dan niat yang sungguh baik, sehingga sungguh-sungguh kita menjadi pemersatu bagi semua orang. Maka menjadi refleksi bagi kita semua, sejauh manakah kita menggunakan media komunikasi itu, baik WA, di grup yang mungkin kadang-kadang ada yang merasa nyaman dengan komen-komen atau uploadan yang lain, tetapi mungkin ada yang tidak nyaman dan seterusnya. Menjadi refleksi bagi kita semua agar kita menggunakan media komunikasi WA sebagai sarana untuk pewartaan Injil, sebagai sarana untuk mengguyupkan, sebagai sarana untuk mempersatukan, sebagai sarana untuk mengkomunikasikan hal-hal yang penting untuk kita semua, baik di WA Group, di WA keluarga, di Facebook, dan masih banyak yang lain. Bukan disalahgunakan, tetapi menggunakan media komunikasi dengan baik dan benar. Karena media komunikasi adalah anugerah yang Tuhan berikan untuk kebaikan dan bahkan untuk pewartaan iman kita. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudari, malah kini kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang
mengadil orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Yesus telah berjanji bahwa Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Maka marilah kita berdoa dengan penuh kepercayaan kepada Allah Bapa kita. Bagi Bapak Paus dan para uskup, semoga Paus dan para uskup Kau anugerahi roh kebijaksanaan dan kekuatan. Semoga mereka tersentuh oleh roh sehingga memimpin umat beriman dengan penuh semangat untuk membebaskan, membina, dan membaharui. Semoga mereka senantiasa menjadi alat komunikasi kasih-Mu yang membawa harapan bagi dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin dunia, semoga para pemimpin dunia Kau anugerahi roh nasihat dan kekuatan. Semoga mereka diterangi oleh roh sehingga memakai kekuasaan dan pengaruh mereka demi kesejahteraan manusia. Dan semoga mereka menggunakan media komunikasi sosial untuk mempromosikan perdamaian dan keadilan. Marilah kita mohon. Bagi saudara-saudari kita yang sedang mengalami kesulitan dalam hidup, semoga saudara-saudari kami yang dalam kesulitan Kau anugerahi roh penghiburan dan harapan. Semoga berkat hiburan roh, mereka berani meneruskan perjalanan hidupnya walaupun dirundung kesusahan dan ketidakpastian. Dan semoga kiranya keberadaan media komunikasi sosial membantu meringankan beban mereka yang sedang menderita. Marilah kita mohon. Bagi semua orang yang berkarya di dunia komunikasi sosial, semoga semua pegiat karya komunikasi sosial diberi kekuatan untuk selalu mendengarkan suara-Mu, merumuskan pesan cinta kasih, dan membagikannya dengan lemah lembut, sehingga membangkitkan pengharapan bagi banyak orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami Tuhan. Bagi karya pastoral komunikasi sosial di tingkat nasional, keuskupan, dan paroki kami, semoga seluruh karya pastoral Komsos semakin produktif dan efektif, menjawab kebutuhan dan dilayani oleh para pegiat yang handal, fasilitas yang sesuai dan dukungan semua pihak. Semoga para pegiat Komsos semakin menjadi komunikator harapan bagi umat dan masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, semoga Kau curahkan anugerah-anugerah Roh Kudus atas kami semua. Semoga Roh Kudus tinggal dalam diri kami, sehingga kami ikut membangun gereja dan masyarakat menurut bakat-bakat yang telah Kau berikan kepada kami masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita lanjutkan dengan doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai dan mengutamakan cita-cita surgawi, dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui
bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah. Ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Tandukkan dengan persembahan. Tuhan, bersihkanlah dan dosa dari dosa. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan padalah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami ini dan mempersatukannya dengan kurban Kristus Putramu. Semoga kami yang telah mengalami cinta kasih-Mu semakin terdorong untuk semakin membangun pengharapan dan kasih, serta membagikannya kepada sesama dengan penuh kelembutan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Tuhan Yesus Raja kemuliaan, pemenang atas dosa dan maut, naik ke surga tertinggi, sementara para malaikat memandang dengan kagum. Dialah pengantara Allah dan manusia, Hakim dunia dan Tuhan segala kuasa. Dia naik ke surga, bukan untuk menjauh dari kami yang hina, melainkan agar kami anggota-anggotanya percaya dan penuh harapan mengikuti Dia, kepala dan asal kami, menuju ke tempat Dia berada. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV, dan Uskup kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu,
Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, Amin. tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, Amin. tubuh Kristus, 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 Amin. tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus,
tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus.
Marilah kita doakan doa tahun komunitas basis gerejawi. Ya Allah yang Maha Rahim, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Dalam Roh Kudus-Mu, Engkau memperkenankan kami memanggil-Mu Aba ya Bapa. Kami adalah anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Terpujilah Engkau Allah dan Bapa kami. Sebagai anak-anak-Mu, kami ingin menghidupi ajaran kasih Yesus, saudara kami. Kami bertekad hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, senasib sepenanggungan, saling menghormati dan menghargai, meretas setiap sikap diskriminatif dan sektarian. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu selalu menyemangati kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk bertabiat baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan persiarahan hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga kami bersama hidup sejahtera penuh sukacita. Tidak ada lagi orang yang merasa asing Atau merasa terasingkan dalam komunitas kami. Tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, Putri Allah Bapa, Bunda Allah Putra dan Mempelai Allah Roh Kudus, doakanlah kami agar dapat hidup di hadirat Allah sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga sakramen Ekaristi yang telah kami sambut senantiasa memberi kekuatan kepada kami untuk bersaksi atas kebangkitan Putramu dan kenaikannya ke surga. Semoga kami senantiasa menantikan kedatangan Roh Kudus yang dijanjikannya dengan setia. Semoga kiranya perayaan hari ini menyemangati kami untuk menjalankan perusahaan menjadi komunikator pengharapan dan misionari sejati dalam hidup setiap hari dan di dunia digital. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pengumuman Minggu 1 Juni 2025. 1. Jadwal misa dan petugas liturgi minggu depan. Jumat 6 Juni 2025 adalah Jumat pertama misa pukul 18. Petugas Legio Maria. Organis Ibu Agnes Lina. Sabtu 7 Juni 2025 misa pukul 19. Kur Lingkungan Santa Elizabeth. Organis Patricius Gultom. Tata laksana Lingkungan Santo Yakobus. Penghias altar Ibu Clarissa. Minggu 8 Juni 2025 Hari Raya Pentakosta. Misa pukul 7. Kur Paduan Suara Hosana. Organis Bapak Boy Andrianus. Tata laksana WKRI. 2. Misa harian jadwal seperti biasa. 3. Kegiatan agama. A. Bina iman anak dan remaja setelah misa minggu pagi di gereja. B. Pelajaran agama bagi siswa Katolik yang belajar di sekolah negeri diliburkan. C. Pelajaran komuni pertama, Sabtu pukul 16 di lantai dasar TK Saverius. 4. Kolekte minggu lalu. Kolekte keuskupan Rp5.918.000. Dana solidaritas berjumlah Rp3.902.000.
Hari Raya Kenaikan Tuhan. Kolekta keuskupan berjumlah Rp5.458.000. Dana solidaritas berjumlah Rp3.422.000. 5. Pemasukan uang parkir minggu lalu berjumlah Rp524.500. Demikian pengumuman minggu ini dan terima kasih. Bapak Ibu Saudara-saudari, terima kasih banyak atas kebersamaan kita dalam Eucharistia ini. Terima kasih kepada kelompok KUR dari Bina Iman Anak, dan juga terima kasih kepada lektor, pemazmur, organis, dirigen, prodiakon, adik-adik kita misdinar, tata laksana, dan terima kasih kepada seluruh umat. Selamat Hari Komunikasi Sosial Sedunia. Semoga media komunikasi yang kita pakai dengan bijaksana dan semakin mempersatukan. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. 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 Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pulanglah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.